Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham PBRI yang saat ini sudah all time high dan masih bergerak uptrend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar hampir 100% dari laba bersih tahun 2022. Apakah saham ini menarik untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MTEL. Saham MTEL hari Jumat kemarin naik 0,72% ke harga 695. Bisa kita lihat di grafik, cara tren MTEL trennya masih bergerak sideways. Jika kita lihat, saat ini berada dekat dengan support di sekitar 685. Beberapa kali support ini bisa menahan penurunan dari saham MTEL. Dan MTEL sebelumnya malah sempat naik di atas garis EMA 50-150, tapi pada saat mencoba break resisten di 760 gagal break dan melemah kembali. Setelah melemah kembali mengetes support 685, saat ini masih bisa bertahan. Sehingga secara tren saat ini MTEL masih bergerak sideways. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini trennya masih bergerak turun. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa MTEL akan membagikan dividen hampir 100% dari laba bersih tahun 2022. Tapi bisa kita baca lebih lanjut. Sebenarnya MTEL membagikan 70% dari laba bersih tahun 2022. Tapi ada tambahan 29% spesial dividen untuk pemegang saham. Tapi jika kita baca lagi, dividen yieldnya sebenarnya hanya 3%. Dan per lembar sahamnya itu bisa kita baca sekitar 21,37 per lembar saham yang didapatkan untuk pemegang sahamnya. Jadi tidak terlalu besar. Tapi secara teknikal saat ini MTEL masih menarik untuk dipantau karena berada di sekitar support yang kemarin menahan penurunan dari saham ini. Dan jika kita lihat, kenaikan hari Jumat kemarin juga masih ada akumulasi walaupun tidak besar, sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham MTEL. Jadi apabila teman-teman ingin beli saham MTEL, paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar 680 sampai 685 untuk entry-nya, dan take profit di sekitar harga 700 sampai 720. Karena apabila kita lihat rebound tapi mencoba naik di atas kedua garis EMA ternyata gagal break, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi kembali turun mengetes 685 kembali atau malah menembus support ini dan lanjut turun ke sekitar 660. Jadi ingat, secara tren ini masih belum aman karena masih berada di bawah garis EMA 50-150. Oke, sekarang kita coba analisa saham Telkom yang sampai saat ini trennya masih uptrend. Dan minggu lalu sudah saya bahas dan saat ini sudah masih on track menuju target di sekitar 4.400. Tapi memang minggu ini Telkom belum sempat naik mengetes target ini. Tapi secara tren bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan, candle 3 hari terakhir memang kurang oke. 2 hari terakhir Sendo Doji tidak ada badinya. Hari Rabu masih terbentuk candle doji dan ada candle merah. Tapi secara trend ini bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend dan garis EMA 50 pun mulai naik dan telah berpotongan. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Telkom, menurut saya masih bisa di hold karena masih ada potensi lanjut naik menuju 4.400. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat walaupun hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Ini yang membuat Telkom masih menarik untuk di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, karena sudah dekat dengan 4.400 dan candle 3 hari terakhir masih kurang oke, sebaiknya wait and see dulu. Jangan paksakan untuk beli di sekitar target harga ini. Apabila teman-teman entry dan gagal break 4.400 dan mulai turun, teman-teman akan loss. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry, wait and see. Paling aman menurut saya adalah tunggu Telkom terkena pullback dulu ke sekitar 4.120 sampai 4.200. Apabila bisa rebound baru ikutan entry kembali. Tapi untuk yang sudah beli di sekitar 4.000 ke bawah, saat ini Telkom masih sangat layak untuk di hold. Trailing stopnya menurut saya saat ini di garis EMA 150. Apalagi jika kita lihat minggu depan garis EMA 50 telah berpotongan terus bergerak naik. Sehingga apabila
garis EMA 50 minggu depan sudah berada di atas garis EMA 150, trend stopnya di garis EMA 150. Selanjutnya saya coba analisa saham JSMR yang hari Jumat berhasil rebound dan naik 2% lebih ke harga 3.390. Bisa kita lihat secara tren JSMR trennya sudah mulai uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya turun di bawah garis EMA 50 150, setelah berhasil rebound di sekitar harga 3.050. JSMR sudah naik di atas garis EMA 50 150. Setelah naik memang terlihat masih gagal break resisten di 3.400, tapi setelah terkoreksi atau terkena pullback menyentuh garis EMA 150, saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi support dan berhasil rebound kembali. Jadi secara tren memang saat ini trennya masih oke. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat JSMR kembali mencoba untuk break 3.400, tapi ini belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing 3 hari terakhir terlihat melakukan akumulasi. Dan ini harus hati-hati karena sudah dekat dengan resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari JSMR, dan kenaikan hari Jumat kemarin juga ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sebelumnya berhasil beli di sekitar garis EMA 150, apabila minggu depan JSMR mencoba break 3.400 gagal break, mau saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break masih ada potensi kembali turun ke garis EMA 50 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry minggu depan, wait and see, bisa buy on breakout apabila JSMR minggu depan berhasil break. Apabila berhasil break bisa ikutan entry dengan target terdekat di sekitar 3.500 sampai 3.550. Karena sebelumnya harga 3.550 merupakan resisten kuat untuk saham JSMR. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata JSMR mencoba untuk break 3.550 gagal break. Karena apabila gagal break juga sama, masih ada potensi kembali dibuat turun. Karena ini merupakan resisten kuat untuk JSMR. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham ERA yang ternyata minggu ini masih kesulitan untuk break resisten kuat di 550. Bisa kita lihat harga 550 merupakan resisten yang beberapa kali juga menahan kenaikan dari saham ERA. Tapi secara tren ERA juga masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Pada Februari ERA mencoba break 550 gagal break, sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetas garis EMA 150 ERA masih bisa bertahan dan rebound. Setelah rebound mengetas kembali 550, ternyata minggu ini masih gagal break dan turun kembali. Bisa kita lihat mengetas kembali garis EMA 50. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 500. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini juga mulai bergerak turun. Dan untuk ERA bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing jika kita lihat 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Pada saat 1 minggu terakhir ini jika kita lihat tanggal 11, 13, dan 14 penurunan lumayan dalam, tapi asing terlihat masih akumulasi. Jadi ERA masih menarik untuk dipantau apabila teman-teman baru mau entry, karena saat ini masih berada di sekitar support psikologis di harga 500. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 476. Jadi minggu depan ERA masih bisa masuk watchlist untuk coba tunggu di daerah supportnya. Jadi apabila kita tunggu di sekitar 500 ERA masih bisa bertahan, menurut saya ini masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 530 sampai 550. Karena tetap ini harus target take profit, karena apabila beberapa kali mengetes 550 masih gagal break, ERA masih akan sideways trennya, jadi masih ada potensi kembali turun menuju garis EMA 50 150. Jadi sebaiknya pertimbangkan untuk swing trade, atau untuk teman-teman sudah berhasil beli di garis EMA 150 masih bisa hold selama garis EMA 50 garis EMA 150 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.